Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji karena Dialah semua kembali segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa kita berada di bawah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah salah satu zat yang berhak disembah dengan benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan curahan karunia-Nya. Semoga kita semua terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sahabat-sahabatku, kita tidak melupakan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar. Yang mudah-mudahan kita juga yang berusaha untuk mengikuti jejak langkah beliau, juga jejak langkah para sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa termasuk umat beliau yang kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita dan mendapatkan izin Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita akan membahas kaidah dalam Al-Quran, kaidah yang kedua, yang mana pada pertemuan yang lalu, pada kaidah pertama, kita membahas kaidah yang mengatur prinsip interaksi antara diri kita dengan orang lain melalui perkataan. Maka kaidah yang dahulu kita bahas adalah ucapkanlah yang baik kepada orang lain. Wa qulu linnasi husna, katakanlah yang baik kepada manusia. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga akan membahas kaidah yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu yang Anda benci boleh jadi itu lebih baik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini bisa kita ambil di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Begitu juga boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah yang sangat memiliki pengaruh yang mendalam bagi orang-orang yang memahaminya serta yang mengambil petunjuknya dengan benar dari Al-Qur'an ini. Kaidah ini memiliki hubungan erat antara diri seseorang dengan keyakinannya. Ya, makanya ada salah satu rukun Islam atau rukun iman, ya, rukun iman yang menjadi salah satu tidak bisa ditawar lagi menjadi prinsip. Salah satu dari rukun iman adalah beriman kepada takdir, dan ini ada kaitannya erat dengan salah satu rukun iman yang ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal ini, yang sebenarnya Al-Quran memberikan dalam konteks Al-Quran ini kewajiban jihad, ya, dalam Al-Quran ini. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kamu membenci sesuatu, ya, padahal itu amat baik bagimu, atau boleh
jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Lihat, ayat ini konteksnya adalah kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita garis bawahi kebaikan yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Kaidah ini adalah kebaikan yang bersifat global, ya, menyeluruh. Apapun kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu baik berbentuknya duniawi atau ukhrawi. Oleh karenanya tafsiran khairan ini ditafsirkan di dalam surah An-Nisa, ya, pada ayat ke-19 ketika Allah mengisahkan konteksnya tentang menceraikan seorang istri. Allah Subhanahu berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Lihat, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya di sini khairan katsira, artinya adalah kebaikan yang banyak. Ini adalah tafsiran dan yang jelas terhadap ayat dalam yang kita bahas tentang kaidah tadi. Boleh kita membenci sesuatu pada itu lebih baik. Nah, kebaikan inilah ditafsirkan ayat ini bahwa kebaikan yang banyak sekali. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi makna kaidah ini secara ringkasnya begini, bahwa manusia terkadang kan ditimpa oleh takdir yang menyakitkan dirinya, yang tidak disukai oleh dirinya. Mungkin saja dia tidak sabar sehingga kesedihan menghantui dirinya, gitu kan. Kemudian dia mengira bahwa takdir itu adalah pukulan terhadap dirinya yang memusnahkan harapan-harapan yang dia sudah canangkan pada masa lalu untuk masa depannya. Kemudian sehingga dia putus harapannya. Tetapi justru ternyata bahwa takdir itu diberikan kepada manusia itu padahal di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang tidak dia diketahui sebetulnya. Atau kebalikannya, berapa banyak orang yang berusaha dengan sesuatu yang kelihatannya baik, ya, berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuatu, mengeluarkan apa yang mahal dan berharga demi mendapatkan sesuatu, tetapi ternyata justru itu yang terjadi adalah kebalikannya, bukan hal yang diinginkan. Jika kita merenungi kaidah ini, maka ayat yang tadi, yang pertama dalam surah Al-Baqarah dan yang kedua surah An-Nisa, bahwa akan menemukan ayat tentang, kalau yang pertama tadi surah Al-Baqarah berbicara tentang kewajiban jihad, berbicara tentang sakitnya fisik, ya kan, ketika jihad pasti akan terkena dengan fisik pada dirinya sendiri. Karena dengan jihad dia mengeluarkan energi yang luar biasa secara fisik. Kedua, jika merenungkan ayat yang kedua tentang menceraikan istri, maka Anda akan mendapatkan berbicara tentang sakitnya psikologis. Karena yang menimpa terhadap suami atau istri disebabkan antara keduanya terpisah dari pasangan hidupnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda merenungkan ayat-ayat jihad, Anda akan mendapatkan berbicara tentang salah satu ibadah. Dan jika Anda juga merenungkan dalam surah An-Nisa yang keduanya itu, Anda akan mendapatkan berbicara tentang hubungan duniawi. Jadi, maksudnya gimana? Bahwa kita berada di dalam kaidah yang mencakup hal yang banyak. Baik itu masalah agama maupun dunia, fisik maupun psikologis. Dan ia hal-hal yang memang seseorang hampir tidak dapat melepaskannya dari kehidupan dunia ini. Oleh karenanya, bisa jadi dalam perkara dunia, kita menginginkan sesuatu itu yang pengen kita harapkan. Ternyata bukan itu yang kita dapatkan. Begitu juga dalam urusan agama. Ya. Kita tidak menginginkan sesuatu hal tersebut, tetapi nyatanya itu yang kita harus laksanakan dan harus kita kerjakan. Jadi semua ini adalah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini telah jelas, maka lihatlah
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang ada pada diri manusia. Sifat yang ada pada diri manusia. Memang kita semua menginginkan hal-hal yang indah. Di dunia ingin sukses, kemudian di akhirat juga ingin sukses. Kemudian kita ingin menjalani kehidupan di dunia ini juga dengan lancar. Kalau berdagang ingin selalu untung. Kemudian kalau sedang belajar, sedang kuliah ingin nilainya tinggi, kemudian lancar, bisa menjawab semua persoalan-persoalan dalam perkuliahan. Itu memang lumrah diri kita menginginkannya hal seperti itu. Tapi sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua jalan yang kita tempuh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah jalan yang lurus. Kita sudah mengetahui berbagai pasangan hidup di dalam dunia, ya. Terkadang kita mendapatkan jalan itu ada yang gembira, begitu juga ada yang sedih. Jadi semua itu kita lalui, bahwa apa yang terjadi, ya, hal-hal yang buruk kepada kita tentu itu adalah bisa jadi lebih baik daripada kita. Sahabat-sahabatku, jangan kemana-mana, kita tunggu yang satu ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kaidah yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa yang Anda benci boleh jadi itu lebih baik. Jika hal ini telah jelas bagi kita bahwa dengan cara mengamplikasikan kaidah Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi salah satu penawar hati kita akan tenang. Kemudian bisa menghindari kegalauan yang ada pada diri kita. Suatu yang terjadi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam kasat mata kita itu adalah tidak mengenakan pada diri kita, maka yakinlah bahwa di belakang itu pasti ada hal-hal yang terbaik bagi kita. Bisa kita renungi, ya, beberapa contoh, ya, bukti kisah-kisah yang juga terdapat dalam Al-Quran. Kemudian juga lembaran-lembaran sejarah memperhatikan realitas orang-orang yang dikategorikan dalam mengaplikasikan kaidah ini. Yang pertama adalah kisahnya ibunya Nabi Musa alaihissalam yang melemparkan anaknya, yakni Nabi Musa, ke laut, ya kan? Yang coba renungkan, ibunya Musa alaihissalam membenci sesuatu, anaknya itu dilemparkan ke sungai. Padahal itu adalah perkara yang sangat dikhawatirkan. Tetapi datang itu adalah dorongan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam melemparkannya ke laut dengan menggunakan wadah, yang akhirnya ujung-ujungnya diselamatkan oleh Fir'aun. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai skenario yang sebetulnya berbeda dengan naluri yang sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Ini yang perlu kita renungkan bagi kita semua. Ya. Kisah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga renungkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Anda akan mendapatkan banyak ayat yang cocok sekali yang apa terjadi dengan kaidah ini. Beliau dengan ayahnya Yakub alaihissalam, bagaimana dari permusuhannya dengan saudara-saudaranya, kemudian Yakub alaihissalam juga dijauhkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang dia cintai. Bahkan itu adalah hal yang harus dia terima, tetapi pada ujungnya ternyata di balik itu musibah yang menimpa pada dirinya dan keluarganya, ternyata Nabi Yusuf diangkat menjadi orang yang lebih mulia. Kemudian juga renungkan juga kisah anak kecil yang dibunuh oleh Khidir, ya, oleh Khidir itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
diperintahkan. Karena ia menjelaskan sebab membunuh anak tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surah Kahfi ayat 80 sampai 81, wa ammal gulamu pakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tugyana wa kufra. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin. Dan kami khawatir bahwa jika ia mendorong orang tuanya menjadi sesat dan kafir. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Dan kami menghendaki supaya Allah Subhanahu wa taala mengganti mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih kasih sayang untuk kedua orang tuanya. Subhanallah, lihat anak yang dibunuh ini oleh Khidir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kasat mata itu adalah sesuatu yang sempit terhadap seorang, kenapa harus dibunuh, karena ini mungil. Ternyata di balik itu Allah ingin menggantikan untuk kedua orang tuanya anak yang lebih soleh daripada yang sebelumnya. Dari sini sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala belum menganugerahkan anak kepada dirinya yang sudah menikah, lalu hatinya terkadang menjadi sempit, ya kan, menjadi galau. Itu memang hal yang wajar, tetapi hal ini janganlah sampai terus-terusan sehingga putus harapan, sehingga tidak semangat hidup, sehingga tidak semangat untuk bekerja dan menghancurkan semua pekerjaan dan aktivitas dalam kehidupan. Ini yang sangat berbahaya dan tidak boleh seperti ini. Andai saja orang yang belum dianugerahi anak merenungkan ayat ini, bukan hanya untuk menghilangkan kesedihan, tetapi agar hatinya tenang dan lapang. Dan andai kita melihat takdir dengan kacamata dan rahmat, bahwasanya Allah memberikan kasih sayang kepada seseorang. Siapa tahu mungkin ketika seseorang tidak diberi anak, itu justru supaya dia lebih selamat agamanya, selamat dunia dan akhiratnya, tidak tergoda dan tidak mendapatkan hal-hal yang menjadi buruk reputasi dia di dunia maupun di akhirat kelak. Subhanallah. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Anda benci boleh jadi itu lebih baik. Kalau kita belum mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka punyalah dengan renungi ayat ini bahwa barangkali dengan tidak memiliki anak tadi, Allah ingin menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Kemudian juga lihat di dalam permulaan perang Badar juga Al-Quran menanamkan makna ini kepada pengikutnya. Lihat, kama akhrajaka rabbuka mim baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukai. Ketika mau perang Badar, beberapa orang tidak suka untuk berangkat gitu. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Lihat, mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Subhanallah. Lihat, awalnya pada permulaan perang Badar dia merasa berat gitu, karena musuh itu lebih banyak, tetapi kemudian bersabar dan berusaha untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemenangan berada di kaum muslimin. Lihat bagaimana awalnya sesuatu yang dibenci, tetapi ternyata ada yang lebih baik di dalamnya. Kemudian juga contoh di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Di antaranya adalah ketika suaminya Ummu Salamah, yaitu Abu Salamah, meninggal dunia, Ummu Salamah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim." Tidaklah seorang muslim tusibuhu musibatun, tertimpa sebuah musibah, fayaqulu, kemudian orang tersebut mengatakan ma'amarallah, sesuatu yang diperintah Allah itu dengan mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
jurni fi musibati wakhlib li khairan minha. Jadi ketika mendapatkan musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma rjurni fi musibati wakhlib li khairan minha. Dengan mengucapkan doa itu, illa akhlafallahu lahu khairan, kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada itu. Qalat, maka Ummu Salamah mengatakan, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, yakni suaminya. Qultu, maka aku berkata, ayyul muslimin khairan min Abi Salamah. Siapa yang seorang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah? Awali baitin hajar ila Rasulillah. Dia rumah yang pertama dia berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa inni qultuha. Tetapi kemudian aku mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhlafallahu li Rasulullah. Fa'ahlafallahu li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah yang menggantikan Abu Salamah menjadi suamiku. Subhanallah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat, renungkan bagaimana perasaan Ummu Salamah ketika dia berhijrah untuk memperjuangkan agamanya karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang istri yang berjuang dengan suaminya, lalu Abu Salamah meninggal, maka tentu sebagai hati seorang istri, seorang perempuan yang kita tahu adalah kelembutannya dalam jiwanya, maka merasa dihinggapi kesedihan yang muncul, diuji dengan kehilangan seseorang yang setia dalam agamanya, yang siap mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling dekat hubungannya dalam kehidupan kesehariannya. Maka ketika Abu Salamah meninggal, maka dia teringat dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia mengucapkannya, maka dia terlintas dalam dirinya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Orang-orang tidak ada. Tetapi Ummu Salamah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya ternyata Rasulullah orang yang terbaik dari Abu Salamah menjadi jodohnya Ummu Salamah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu banyak sekali ya kisah-kisah yang menjadikan sesuatu yang dibenci oleh dirinya, tetapi justru itu lebih baik daripada yang diharapkan. Mudah-mudahan sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, renungkanlah pada ujung ayat dalam kaidah ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.